biar ini juga Pak Ustadz ya, yang tadinya ragu jadi yakin. Iya. Gitu Bob. Ini ngomong-ngomong, Pak Ustadz kopinya yang mana? Ya, udah. Kopi Pak Ustadz yang mana? Ayo kita ngopi dulu, kita ngomongin hukum. Iya, waktu itu supaya nggak ini juga gitu. Ya kalau mau ngopi Jal ya. Ayo kita ngopi. Diminum Pak Ustadz ya. Pak Ustadz ya. Barokah. Emang namanya ngobrol santuy. Iya, jadi kita nanti Ada tamu lagi, alhamdulillah. Sini Bang Dedi. Masya Allah. Siapa nih kira-kira nih? Ustadz Dedi. Oke, maaf tadi ada kesalahan teknik. Iya, karena kita kedatangan tamu lagi. Tamu lagi, Bob. Tamu lagi. Ini Masya kerabat Allah. juga. Kita hari ini mulia-mulia. Benar-benar kayak kelihatan mulia-mulia. Iya, kan? semoga berkah kita. Semoga berkah. Kita walaupun pakai Amin. peci, semoga akhlak kita nggak seperti goblok kita gitu ya maksudnya. Iya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Iya, pokoknya tadi kan sempat kita ngobrol tentang beberapa hukum fikih, Iya, beberapa tentang pengenalan tanggapan, juga, tanggapan pola tentang Iya, kondisi di tentang masyarakat kondisi ini. masyarakat Nah, ini. Jadi ternyata di masyarakat sini bermacam-macam karakternya, ya kan? Untuk ada kegiatan ngaji, ada kendala di dakwahnya, gitu. Nah, sekarang kita mau lanjut di pertanyaan yang lain nih, Bob. Ya, jadi kalau untuk ini Pak Ustadz ada sedikit pertanyaan juga nih dari teman-teman juga sempat dia nanyain. Menurut Pak Ustadz itu kalau ada seseorang Ustadz itu sebenarnya itu untuk menjadi maksudnya Ustadz itu pengakuan atau untuk diakui gitu Pak Ustadz. Ada yang menanyakan nih Pak Ustadz. Karena ini bukan kita-kita juga ya Bob ya. Iya, banyak ini yang menanyakan. Iya. Tanyakan ini nih, tanyakan Coba ini dulu, gitu. karena Saya juga ulang gitu. Ustadz itu gelar. Jadi Ustadz itu gelar manakala dia mengajar disebutnya guru, disebutnya kalau bahasa kita guru, disebutnya Ustadz. Jadi Ustadz itu manakala dia bisa membimbing kita nggak hanya dalam segi kebaikan, maka dia disebut guru atau bahasa Arabnya ya Ustadz. Jadi bukannya kita semata-mata disebut Ustadz, karena guru anggap aja kita guru, manakala dia mengajar maka dia disebut Ustadz, disebut guru. tuh. Kalau gitu baru tahu gitu. Karena kan di sini kan lumayan banyak gitu ya. Ibarat kata udah memakai, udah jenggot udah panjang gitu kan. Udah dibilang Ustadz gitu sama orang-orang. Itu gimana tuh tanggapan Pak Ustadz menurut Ustadz? Salah tafsir itu mah ya, salah tafsir. Jadi nggak harus begitu. Manakala mungkin pengakuan kata-kata itu untuk memuliakan seseorang, memuliakan dia ibadah. Mungkin dengan itu sisi baiknya dengan dia dipakai Ustadz maka makin rajin ibadah. Jadi kalau kaidah maksudnya fungsi Ustadz sendiri dia aja guru yang ngajarin kita. Dari sisi yang nggak tahu jadi tahu, yang nggak ngerti kita jadi ngerti. Itulah Ustadz kita, guru kita, orang tua kita panggil Ustadz karena ada orang tua kita lah yang ngajarin kita, daripada kita yang salah, mana yang benar, mana yang salah, mana yang nggak baik, mana yang baik. Jadi Ustadz itu sebetulnya yang mengajarkan daripada kebaikan kita. Jadi kalau orang dipanggil Ustadz ya mudah-mudahan itu jadi motivasi buat dia. Jadi doa Positif jadi seperti doa itu. positif. Nah, jadi cuman banyak yang kadang nyinyir bahasanya. Selagi hal itu nggak terlalu tidak menyulitkan, tidak melanggar daripada syariat, ya sudah gitu. Ambil segala sesuatu itu ambil positifnya, maksudnya. Jadi kadang-kadang malah permasalahan yang nggak penting dibuat nggak penting, akhirnya apa? Membuat seseorang jadi sakit hati, hal-hal yang seperti itu. Makanya kalau kayak gitu sebenarnya kita juga menanyakan hal ini tuh supaya tahu doang yang tadinya ragu gitu, jadi yakin. Apalagi sekarang kan bener-bener sekarang tuh aliran itu kan udah banyak kan. Bener. Cara menanggapinya gimana tuh? So, kayak ada orang yang beneran tuh kayak bilang salawat nggak boleh, zikir nggak boleh, lu jarak kubur ngapain, kayak gini-gini. Itu pandangan Pak Ustadz tuh kayak gimana tuh untuk orang-orang seperti itu? Karena kan di kalangan Cidokom itu banyak gitu ya, untuk aliran-aliran seperti itu. Gimana Pak tanggapan? Menanggapi hal-hal semacam itu kan fungsinya hukum, maka kembalikan lagi kepada ahlinya. Jadi kalau kita nggak tahu ahlinya, kadang-kadang bukan berdebat malah berantem. Nah jadi permasalahan begini bid'ah, begini salah, begini nggak betul, mestinya dengan cara dialog, tabayun. Jadi tidak ada fitnah. Manakala engkau mendengar satu kabar maka tabayun.
Nah nanti jadi kalau nggak tabayun berprasangka baik, jahat atau berprasangka buruk kepada saudara kita, maka menanggapi hal-hal tersebut yang punya wewenang, yang punya ilmu seperti para ustadz, para kiai, itulah tugas mereka untuk mensosialisasi. Jadi dimusawarahin dulu gitu. Musawarahin dulu. Oh iya benar-benar sesuai sama ininya Bang. Karena kan kita bermasyarakat harus bermusyawarah. Kadang kan ada aja gitu saat kayak ini nggak boleh ini terus digini. Kata siapa gini ujung-ujungnya berantem gitu kan namanya. Karena berbeda. Berarti kita tuh harus benar-benar tabayun gitu. Tabayun dulu. Ambil ngadu pendapat lah gitu ya. Bener-bener. Cari jalan tengah. Kita nggak tahu mana dia berdalil apa kena selawat ini atau takziah nggak benar. Apa dalilnya takziah nggak benar? Kan kita bisa jelaskan. Jadi jangan main hantem dari belakang. Harusnya kalau ada sesuatu yang nggak baik, omongin secara adab, secara akhlak. Ada caranya. Ada caranya, metodenya. Jangan langsung begitu, maka akan timbul kegaduhan, kegesekan. Maka menanggapi semua itu mesti tenang, jangan terpancing. Bisa aja itu oknum-oknum yang memang mau memecah belah umat, bisa aja. Bener sih Bob, apa yang diomongin Pak Ustadz ya. Sebenarnya kita ngaji juga nyari ketentraman Pak Ustadz ya, bukan mencari perbedaan. Ya, bener sih. Terus kira-kira Pak Ustadz nih, kita kan nih sebagai anak muda nih. Lu muda emang? Kira lu tua. Dari segi muka mah ya tua. Kalau dari segi umur kita boleh diadu. Iya, boleh diadu dah kalau segi kuatnya gitu ya. Emang suka begitu. Banyunya kalau udah banyak. Iya, banyak itu. si rawet muda ya. Mungkin maksudnya gini, kita kan anak muda Pak Ustadz. Maksudnya ada nggak sih tips-tips di kala muda ketika kita menjalani keseharian keagamaan itu yang baik seperti apa gitu? Dia kalangan anak muda apa menjadikan suatu kegiatan gitu Pak Ustadz. Kemudian gimana sosok anak muda ini? Menanggapi anak muda ini penting. Memang pembinaan anak muda ini utama. Jadi kalau sekarang menghancurkan suatu tempat, suatu daerah, suatu negara, nggak usah repot-repot. Jejeli anak muda kita dengan narkoba. Jejeli anak muda kita dengan pemahaman sesat. Tinggal nunggu waktu 5-10 tahun, begitu pergantian generasi, anak muda kita udah akan tersesat, akan hancur satu kampung tidak dibekali dengan agama. Jadi menghancurkan satu kampung sekarang perangnya perang akidah, perangnya perang pemahaman. Jadi jauhkan anak muda dengan agama, maka tunggu 5-10 tahun akan hancur satu wilayah, satu negara. Jadi penting anak muda, peran anak muda yang penting karena dialah masa depan. Bagaimana baik negara, bagaimana baik agama, bagaimana baik kampung, itu tergantung anak mudanya. Maka pesan saya buat anak muda, semangat dalam berjuang, wabil khusus berjuang di dalam agama, mempelajari agama. Jadi kedepannya kita udah punya backup, kita udah punya regenerasi yang baru yang kita yakini bahwa nanti akan menyelamatkan agama, kampung, negara, nusa dan bangsa. Begitu. Nah, cara buat ini Ustadz nih, nasihat dari Ustadz nih tentang pemuda-pemuda yang apalagi saat lagi pengajian gitu, kadang-kadang ada aja yang usil gitu. Itu cara supaya kita tuh tetap sabar, istiqomah. Itu gimana Ustadz? Bahwasanya anak muda ini memang masih banyak angannya, masih banyak keinginannya. Kadang-kadang kan emosi itu tinggi, emosinya gitu kan? masih tinggi. Bagaimana biar semangat? Yang pertama disebut peran daripada orang tua, peran daripada tokoh-tokoh, dukungan orang tua, dukungan tokoh itu berpengaruh buat bikin semangat daripada anak muda. Jadi kalau orang tuanya cuek, tokohnya cuek, daripada umaroknya cuek, udah gitu anak mudanya cuek, ini jadi masalah. Nah, jadi tugas para ulama, tugas para umarok ini untuk memberi semangat daripada anak mudanya untuk senantiasa rajin daripada belajar, rajin wabil khusus belajar agama. Gitu. Karena kedepannya pemimpin adalah anak muda yang sekarang anak muda nih. Jadi bagaimana anak mudanya? Kalau anak mudanya hancur, tergantung kita ya. Hancur. Kalau kita hancur berarti hancur lagi. Hancur. Berarti kita banyak di berat, kita. iya benar. Tergantung aksi kita. Tergantung aksi kita berarti.
Tapi dari Adedi nih, Iya, masukan dari untuk masukan anak muda, masukan buat apa-apa anak muda sedikit. nih. Adedi kan juga punya pengalaman Iya, di karena bidang kayaknya Irmas, kan di dia bidang Irmas kan sebelumnya Iya. ini senior kita, Iya, Bob. beliau bener luar biasa Iya, mungkin tentang ada- perjuangan beliau iya. dulu gitu. Jadi tanggapan Adedi itu kayak gimana tentang Untuk buat anak muda nasihat nih. anak muda gitu supaya bergerak atau gimana gitu. Jadi kak, Nggak apa-apa. Gak apa iya. Kita sharing aja. Iya. gimana Ustaz? Bagaimana Bang dari mudanya Iya. biar sampai sekarang bisa berhasil ya? Nah, iya, benar, rahasianya. benar, Rahasianya mudanya harus bagaimana biar tuanya bisa berhasil, bisa manfaat buat Iya, umat, iya, iya. manfaat paling nggak buat diri sendiri, Iya. keluarga. Jadi gimana Adedi untuk nasihat anak muda nih supaya terus berjuang terus ini gini gimana? Kalau masa muda biasanya kalau pengajian ada yang komplain Iya. sono kemari itu mah tantangan dakwah ya. Tantangan dakwah. Ya, Bener. namun ya di balik itu jangan pernah kita mengambil sikap bahwa itu yang akan menjenuhkan kita. Tapi terus karena ya masa muda itu harusnya kita penuhi dengan Sesuatu yang sesuatu manfaat. yang manfaat. Iya, bener sih. Iya. Kalau kita punya cerita nanti nih, dulu gue pernah ngaji. Oh iya benar. Iya. Jadi cerita buat anak-anak Bener. kita. Buat anak-anak kita. Iya. Emang lu punya? Baik gitu. Iya, benar. Ya benerannya. Tapi kalau wah gue mah dari dulu masih muda nih, ya mabok muda. Wah, iya. Makanan luar. Itu beda. Jangan seperti lain ya. Iya, Ustaz, benar. ya. Iya, benar. Oh, jadi ceritanya ke Iya. situ. Oh, iya. Jadi nggak ada Kita cerita, harus Bu. punya gambar yang baik lah gitu. Keturunan kita, generasi yang akan datang gitu. Ya, saya kira itu. Karena kan ada peribahasa Iya. pohon besar apa buah jatuh lebih dari jauh dari pohonnya gitu Iya. kalau Oh, iya. Jadi gitu ya. Iya. Biar kita, maksudnya ketika kita punya keturunan, misalkan kita bisa warisin yang baik-baik. Benar. Oh, jadi gitu. warisan jadi Kita. silsilah ada sanadnya gitu kan sanadnya. Bahkan jodoh juga ntar akhirnya begitu. Manakala kita baik ibadah, jodohnya yang baik. Ya kalau kita nanti jelek, sering nongkrong jodohnya napang ntar. Ngeri juga, Bu. Ngeri juga. Iya. Mau tahu tuh gini anak. Kayak jenger ayam. Gue ngeri besok anak pang datengin kita. Ya itu dia makin demoin kita lah gitu. Setelah kita masih punya Iya masih punya ini ya. Gimana aja mungkin? Ya, tapi itu kita terima kasih, Bob. Nah, terima kasih. Udah dikasih apa ya? Nasihat ujangan. Iya nasihat ujangan. Ujangan gini, maksudnya udah dikasih satu apa ya? Tips-tips lah. Iya. Ntar semoga kita bisa lakuin di kegiatan kita di Iya. masyarakat, atau ntar kita bakal Iya, ya apabila namanya ada- iya, belum maksudnya ada kegiatan apapun kita ngambil contoh dari Iya. salah satu. Siapa tahu kan namanya deterjen nih kan ya viewers kita gitu. Netizen. Ya netizen iya. Iya. Netizen kita supaya bisa ngeliat oh iya bener kita harus melakukan kayak gini. Jadi ini Iya. buat amal kita juga Ya, aja gitu. sebenarnya ini termasuk ini Pak Ustadz ya, dakwah secara Ngobrol santuy. Iya. Iya, secara nggak langsung. Iya, Ustadz, gitu. ya. Kalau mau lebih enak lagi, tinggal tekan loncengnya. Nah, Oh, iya. subrek. Komen ya kan. Subrek. Iya. Atau dia juga mau nanya gitu kan. Oh, iya, bisa. Iya, bisa aja gitu Bisa. kan. Kita Semua juga tentang buka apa. ini sisa tanya jawab. Iya kan. Maksudnya ntar kalau ada yang nanya, kita bakal balas insya kita Allah. bakal balas cuma ngebahas belum kita yang jawab. Iya. Dari beliau atau dari beliau Kalau gitu kita kan. bukan ahlinya. Bukan ahlinya, kita Iya. malah cuma ngoceh doang ya. Kebanyol. Kebanyakan doang. Oke, mungkin kali ini cukup sampai sini video kita. Nah. Gitu ya, langsung ya. Ya, pokoknya makasih, tetap tonton ya. Tonton. Stay tune Stay di di- channel di kita. Bocah Kampung Nah, gitu kan namanya. jangan lupa subrek. Jangan lupa subrek, lonceng, Komen, komen, jangan lupa di-share tuh apabila ini bermanfaat Oh, iya benar. buat lulus Share. semua, buat ente semua, buat antum-antum semua gitu Iya, kan. iya, benar. Antum share. Ya kan gitu Antum kan, share. karena itu ibadah juga buat kalian semua. Tapi Gitu kalau ya. kayak gini bawa pen ngomong bahasa Arab ngomong gini kita. Beker. Iya, beker mulu. Oke, dari gua Bobby. Iya, gua Kami Rijal. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.